kita semua. Nah, pada pertemuan kali ini, pada perkuliahan Biologi Kelautan kelompok 2 yang beranggotakan saya, Julianto Kolbin Sabano, dengan rekan saya, Arinda Meranti, Dia Francisca, Leni Nurhasana, dan Stella Febirawati akan membahas materi tentang ekosistem terumbu karang. Nah, untuk materi yang pertama yaitu definisi terumbu karang. Nah, pada materi ini saya akan menjelaskan tentang definisi terumbu karang. Terumbu karang terdiri dari terumbu dan karang. Nah, terumbu adalah sebuah istilah secara umum menerangkan sebuah gundukan atau substrat keras yang berkembang dan tumbuh menuju permukaan laut. Nah, terumbu karang adalah salah satu keistimewaan bangunan bawah laut yang terdiri dari skeleton organisme yang menghasilkan zat kapur. Nah, untuk karang atau hewan karang terbentuk dari salah satu kelompok dari kingdom hewan yang sangat penting dalam ekologi terumbu karang. Pada kenyataannya, terumbu karang sebagian besar terdiri dari zat kapur yang mengikat hanya sebagian luar yang tipis hewan karang yang hidup. Nah, untuk terumbu karang adalah ekosistem dasar laut yang penghuni utamanya berupa berbagai spesies karang batu, dan bentuk karang batu ini bersama-sama dengan makhluk hidup lainnya membentuk suatu ekosistem. Nah, materi yang selanjutnya yaitu karakteristik terumbu karang. Terumbu karang terdiri dari terumbu dan karang, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, karang merupakan individu yang berukuran kecil yang disebut polip. Yang ketiga, dalam klasifikasi ilmiah, karang berada dalam filum Cnidaria dan kelas Anthozoa. Yang keempat, terumbu karang terbentuk dari endapan-endapan masif kalsium karbonat yang dihasilkan oleh organisme karang pembentuk terumbu atau karang hermafrodit. Untuk poin nomor 5, karang adalah hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Coelenterata atau hewan berongga. Nah, untuk yang keenam yaitu Zooxanthellae atau alga uniseluler hidup bersimbiosis dengan karang. Mereka memberikan warna pada karang. Jadi, berbagai warna pada terumbu karang dibantu oleh alga uniseluler yang disebut Zooxanthellae. Yang ketujuh, penggolongan karang umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu karang keras hard coral dan karang lunak soft coral. Yaitu contoh-contoh terumbu karang. Yang pertama, Arcopora acunate. Arcopora acunate hidup di kedalaman 3-15 meter dan tersebar di negara Australia, Filipina, Indonesia, Papua Nugini, dan Solomon. Ciri-cirinya adalah berwarna biru muda atau coklat, memiliki koloni bercabang dengan ujung lancip, dan memiliki dua ukuran koralit dan memiliki pola radial yang khas dengan cabang-cabang yang menjalar keluar dari pusat koloni. Bentuknya terumbu karang Arcopora acunate ini seperti tanduk besar. Yang kedua, Arcopora cerviconis. Arcopora cerviconis juga hidup di kedalaman 3-15 meter dan tersebar di Pulau Cayman, Jamaika, dan Indonesia. Ciri-cirinya adalah berwarna coklat muda dan dapat juga berwarna abu-abu dengan gradasi warna pada bagian ujung yang semakin muda. Pada terumbu karang ini memiliki koloni arborescens dan memiliki koralit berbentuk pipa. Nah, untuk yang ketiga yaitu Galaxy vascularis. Galaxy vascularis hidup di kedalaman 3-15 meter dan tersebar di Papua Nugini, Filipina, Indonesia, dan Australia. Ciri-cirinya adalah berwarna abu-abu, coklat, hijau, dan putih. Biasanya memiliki koloni kecil membentuk bantal dan memiliki koloni besar berukuran sekitar 5 meter serta memiliki tentakel pada permukaannya. Untuk yang keempat, Lobopila corymbosca. Lobopila corymbosca hidup di kedalaman 3-15 meter dan tersebar di Tanzania, Solomon, Papua Nugini, Jepang, Filipina, dan Indonesia. Ciri-cirinya adalah memiliki polip yang tebal seperti daging dan juga memiliki koloni kecil yang bentuk plat dan memiliki koloni besar. Kelima yaitu Lobopila. Lobopila hidup di kedalaman 3-15 meter dan tersebar di Tanzania, Papua Nugini, Madagaskar, Jepang, Filipina, dan Indonesia. Nah, ciri-cirinya adalah polip tebal seperti daging, memiliki koloni yang berbentuk helm, dan memiliki koloni yang besar. Jadi, pada Lobopila hermitici memiliki bentuk seperti gundukan helm. Baik, nah untuk yang keenam yaitu Mesidium elephantotus. Mesidium elephantotus ini hidup di kedalaman 3-20 meter dan tersebar di Papua Nugini, Filipina, Indonesia, dan Australia. Ciri-cirinya adalah tidak ada bintik pada konstrum, memiliki koralit, lamina, dan memiliki tentakel. Di
Pisidium elopatus memiliki bentuk cakram atau lempengan dengan pola tahan dan lonjoran. Permukaannya bisa kasar dan berpori. Nah, pada Pisidium elephantotus ini biasanya berbentuk seperti jamur atau lempengan-lempengan yang tipis. Selanjutnya yaitu ekosistem terumbu karang. Karakteristik dari ekosistem terumbu karang. Nah, jadi ekosistem terumbu karang sendiri itu merupakan contoh ekosistem alami yang sangat sensitif. Dikatakan sensitif karena satu sentuhan saja itu bisa mengalami kematian dan kenaikan 1-2 derajat itu bisa mengalami kepunahan. Sehingga ekosistem terumbu karang ini hanya bisa bertahan di laut-laut yang memenuhi syarat. Nah, apa saja sih syarat-syaratnya? Nah, akan kita bahas di karakteristik dari ekosistem terumbu karang. Jadi, karakteristik dari ekosistem terumbu karang itu terbagi menjadi 8, yaitu ada temperatur tinggi, kadar garam tinggi, cahaya dan kedalaman, kemudian kecerahan, kemudian gelombang, kemudian arus, sedimen, dan juga substrat. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita bahas satu persatu mengenai karakteristik dari ekosistem terumbu karang. Jadi karakteristik dari ekosistem terumbu karang yang pertama yaitu ada temperatur yang tinggi. Nah, jadi terumbu karang itu hidup dengan baik pada rata-rata suhu dari 28 sampai 29 derajat Celcius. Nah, suhu terumbu karang ini mencirikan perairan yang hangat dan juga menunjang pertumbuhan karang maksimum. Nah, jadi ketika suhu itu berada di 28 sampai 29 derajat Celcius, maka terumbu karang itu akan mengalami pertumbuhan dengan baik. Juga sebaliknya, ketika suhu di bawah atau di atas dari 28 sampai 29 derajat Celcius, maka terumbu karang itu akan mengalami pertumbuhan yang sulit, bahkan bisa mengalami kepunahan dan mati. Kemudian yang kedua yaitu ada kadar garam tinggi. Nah, jadi terumbu karang itu hidup dengan baik pada kadar garam yang tinggi. Presentasi salinitas air itu ada di 30% sampai 35%. Poin yang ketiga yaitu cahaya dan kedalaman. Nah, jadi cahaya matahari itu merupakan faktor penting dalam pertumbuhan terumbu karang karena cahaya itu digunakan oleh zoontele untuk melakukan proses fotosintesis. Kemudian, terumbu karang itu umumnya berkembang pada kedalaman 25 meter dengan intensitas cahaya 15-20% dari permukaan laut. Kemudian, yang keempat, itu ada kecerahan. Jadi, kecerahan perairan itu berhubungan dengan tingkat penetrasi yang memicu produktivitas ekosistem terumbu karang. Jadi, kecerahan perairan ini merujuk pada sejauh mana cahaya dapat menembus ke dalam air. Ketika air sangat jernih dan cahaya dapat menembus dalam jumlah yang banyak, maka tanaman laut seperti alga dan juga terumbu karang itu bisa menggunakan cahaya tersebut untuk melakukan fotosintesis. Karakteristik dari ekosistem terumbu karang selanjutnya yaitu ada gelombang. Nah, jadi itu gelombang itu memiliki dampak positif, yaitu dapat memberikan pasokan air segar, oksigen, plankton, dan membantu menghalangi terjadinya pengendapan pada koloni dan juga polip karang. Nah, tetapi gelombang juga memiliki dampak negatif, yaitu ketika gelombang besar maka akan merusak struktur terumbu karang itu sendiri. Kemudian poin yang keenam yaitu ada arus. Nah, jadi arus ini bisa membawa nutrien dan bahan-bahan organik yang diperlukan oleh karang dan juga zooxanthellae. Nah, tetapi arus juga itu bisa berdampak negatif terhadap ekosistem terumbu karang. Ketika arusnya itu kuat, maka akan menyebabkan sedimentasi di perairan terumbu karang dan menutupi permukaan karang sehingga berakibat pada kematian karang. Itu ada sedimen. Nah, jadi sedimen ini memiliki pengaruh negatif terhadap ekosistem terumbu karang. Jadi, ketika sedimen itu berat, maka dia akan menutup dan juga menyumbat dari struktur terumbu karang yang untuk mengandung makanan. Sehingga secara tidak langsung sedimen ini akan mempengaruhi keberlangsungan dan juga pertumbuhan dari terumbu karang. Selanjutnya yang terakhir itu ada substrat. Nah, jadi substrat yang kuat itu sangat penting bagi larva dari karang. Nah, nantinya larva karang itu akan menempel dan juga tumbuh pada substrat tersebut. Nah, jadi ketika substrat itu memiliki sifat yang keras, maka larva karang itu mampu mempertahankan diri dari hempasan ombak dan juga arus yang kuat.
Materi selanjutnya adalah mengenai inventarisasi dan adaptasi organisme ekosistem terumbu karang. Nah, beberapa jenis organisme yang dapat kita temui pada ekosistem terumbu karang diantaranya yang pertama ada alga, lalu ada ikan karang, selanjutnya ada hewan dari filum Echinodermata, hewan dari filum Cnidaria, molluska, dan juga subfilum crustacea. Alga akan kita bahas salah satu spesies, yaitu ada Cauler paracemosa atau disebut juga dengan anggur laut. Selanjutnya ikan karang yang akan kita bahas ada spesies Amphibranch perpula atau disebut juga dengan ikan badut. Lalu hewan dari filum Echinodermata kita akan membahas mengenai Lyncalia vigata. Hewan dari filum Cnidaria akan kita bahas mengenai Stichorhynchus gigante atau disebut juga dengan anemon laut. Selanjutnya dari filum molluska kita akan membahas mengenai spesies Trochus dinoticus atau disebut juga dengan kerang lola. Dan dari subfilum crustacea kita akan membahas mengenai Carpilius corallinus atau disebut dengan kerang koral. Sebelum kita bahas satu persatu, kita akan membahas terlebih dahulu adaptasi organisme ekosistem terumbu karang. Jadi secara umum, adaptasi organisme ekosistem yang hidup di terumbu karang terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada adaptasi morfologi, yang kedua ada adaptasi fisiologi, dan yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Contoh dari adaptasi morfologi yaitu kebanyakan biota laut yang hidup di ekosistem terumbu karang itu memiliki ukuran yang kecil. Tujuannya untuk dapat melakukan mobilisasi dengan mudah dan juga berlindung dari hempasan ombak, serangan predator, dan juga sedatan arus. Nah, ini contohnya ada ikan badut yang berlindung atau tersembunyi di balik air laut. Selanjutnya ada adaptasi fisiologi, contohnya itu koral. Jadi koral dapat bersimbiosis dengan alga zooxanthellae yang memberikan warna dan juga menyediakan nutrisi melalui fotosintesis. Jadi alga dapat memberikan warna dan juga menyediakan nutrisi bagi koral. Jadi keduanya ini saling melakukan simbiosis mutualisme. Selanjutnya ada adaptasi tingkah laku, contohnya adalah ikan-ikan yang bersembunyi di celah-celah karang pada saat terancam untuk menghindari predator. Ini ada gambarnya. Jadi contoh hal ini itu seperti anemon tadi. Jadi mereka memiliki naluri apabila menghindari predator, mereka akan bersembunyi di balik karang ataupun anemon laut. Nah, kita akan bahas mengenai organisme pertama, itu ada Cauler paracemosa atau disebut juga dengan anggur laut. Beberapa jenis adaptasi yang dapat mereka lakukan di ekosistem terumbu karang diantaranya yang pertama, anggur laut memiliki rizoid yang memungkinkan terjadinya fiksasi kuat pada substrat terumbu karang. Jadi ini namanya rizoid. Rizoid itu menyerupai akar. Seperti yang kita ketahui bahwa Cauler paracemosa ini kan merupakan alga. Jadi alga itu belum memiliki dapat dibedakan antara akar, batang, daun sejati. Jadi keseluruhan tubuhnya disebut juga dengan talus. Nah, ini ada rizoid fungsinya untuk melekatkan diri pada substrat sehingga anggur laut ini tidak akan terbawa arus pada saat berada di ekosistem terumbu karang. Jenis adaptasi yang kedua, mereka memiliki daya apung yang membantu mereka mengapung di permukaan air. Mengapa dapat mengapung di permukaan air? Karena mereka memiliki ramuli. Jadi ramuli ini merupakan kumpulan dari beberapa bulatan yang terbentuk dari arah bagian bawah. Nah, ini bulatan-bulatan ini disebut juga dengan ramuli. Ramuli ini akan membantu terjadinya pengapungan air bagi organisme anggur laut tersebut. Yang ketiga ada jenis adaptasi yaitu memiliki vesikula yang transparan yang mendukung fotosintesis. Jadi vesikula ini sama dengan ramuli. Mengapa mereka membantu mendukung fotosintesis? Karena mereka memiliki bentuk yang transparan. Jadi cahaya matahari akan mudah masuk dan juga menembus bagian bawah dari tubuh si anggur laut tersebut. Jenis adaptasi selanjutnya adalah menghasilkan senyawa antibakteri seperti flavonoid, alkaloid, dan juga saponin untuk perlindungan dari pemangsa. Jadi senyawa-senyawa ini dapat digunakan untuk perlindungan dari pemangsa dan juga dari patogen yang dapat menyerang tubuh organisme anggur laut. Organisme selanjutnya ada Amphibranch perpula. Jadi Amphibranch perpula ini disebut juga dengan ikan badut. Beberapa jenis adaptasi yang dapat mereka lakukan diantaranya, yang pertama mereka dapat bersimbiosis mutualisme dengan anemon laut. Jadi mereka dapat melakukan simbiosis mutualisme di mana keduanya saling diuntungkan karena yang pertama, ikan badut dapat diuntungkan karena mereka dapat mendapatkan nutrisi dari hasil sisa-sisa makanan yang dihasilkan oleh anemon laut. Sementara
anemon laut dapat diuntungkan karena ikan badut ini dapat membantu pembersihan limbah dari tubuh anemon laut. Adaptasi selanjutnya, ikan badut memiliki lapisan lendir khusus yang melindungi dari sengatan anemon. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa anemon ini memiliki racun untuk dapat menyengat predator atau mangsanya. Tapi kenapa anemon dan juga ikan badut ini justru bersimbiosis mutualisme? Jadi seperti ini teman-teman, anemon laut itu menghasilkan lendir khusus yang dapat mencegah terjadinya sengatan antar tentakelnya. Nah, lendir ini yang digunakan oleh ikan badut untuk dapat bersimbiosis dan juga bertahan sehingga dia tidak tersengat pada saat mereka bersembunyi atau sedang berada di sekitar anemon laut. Ini kita bisa lihat pada gambar bahwasanya terdapat mukus atau disebut juga dengan lendir. Yang ketiga, bentuk adaptasinya itu mereka memiliki warna dan juga pola tubuh yang serasi dengan lingkungan terumbu karang. Jadi kita bisa lihat di gambar ini, mereka cenderung memiliki warna oranye, jadi senada ya teman-teman dengan si anemon laut ini. Tujuannya mereka bisa dapat berkamuflase. Jadi apabila warnanya sama, kemungkinan kecil predator akan sulit menemukan mereka. Meskipun kecil, mereka tetap dapat digunakan sebagai alat untuk proses beradaptasi. Selanjutnya, mereka memiliki sirip punggung dan juga perut yang lebar. Fungsinya untuk memungkinkan berenang dengan mudah di antara celah terumbu karang. Jadi kan celah terumbu karang itu sempit ya teman-teman. Jadi adanya sirip punggung dan juga perut lebar tapi sempit, itu mereka dengan mudah dan juga berenang dapat gesit di antara celah-celah terumbu karang tersebut. Selanjutnya ada organisme Lynceolevigata. Jadi Lynceolevigata ini kita bisa sebut juga dengan bintang laut biru. Beberapa adaptasi yang dapat dilakukan oleh Lynceolevigata di antaranya, yang pertama, mereka dapat meregenerasi anggota tubuh sebagai bentuk pertahanan diri. Jadi pada saat menghindari predator, mereka akan melakukan proses pelepasan tangan dari tubuh mereka. Nah, setelah melepas, itu anggota tubuhnya akan melakukan regenerasi kembali. Seperti itu teman-teman. Lalu jenis adaptasi yang kedua, itu mereka memiliki lapisan tubuh yang ditutupi duri sebagai pertahanan terhadap predator. Nah, ini kita bisa lihat kayak bentuk duri dan juga semacam sisik gitu kasar. Sisik itu sebagai pertahanan. Jadi kalau mereka punya duri, predator juga enggan gitu untuk mendekati mereka. Yang ketiga, Lynceolevigata memiliki kaki tabung untuk bergerak dan juga menjerat mangsa. Nah, ini kaki tabung. Jadi kaki tabungnya ini disebut juga dengan amburakar. Fungsinya yang tadi itu untuk bergerak dan juga menjerat mangsa. Selanjutnya, Lynceolevigata memiliki sistem vaskular air untuk bergerak, melekat pada karang, menangkap mangsa dan juga pertukaran gas serta ekskresi. Jadi beberapa bagian dari vaskular air diantaranya ada kaki tabung, kemudian ada saluran batu, lalu andreporit, saluran sikel dan juga saluran radial dan ambula. Jadi nantinya air akan masuk melalui celah-celah ini. Perlu diketahui bahwa Lynceolevigata ini tidak memiliki sistem peredaran darah, jadi sistem peredaran darahnya itu akan diganti oleh sistem vaskular air ini. Next, kita akan bahas mengenai Stichodactyla gigante atau disebut juga dengan anemon laut. Beberapa jenis atau mekanisme adaptasi yang dapat mereka lakukan diantaranya yang pertama, mereka memiliki tentakel yang panjang dan juga beracun untuk menyengat predator. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya anemon laut ini memiliki dapat mengeluarkan racun, yaitu berupa sengatan yang mereka keluarkan sewaktu-waktu apabila mereka merasa terancam atau ada predator yang menghampiri mereka. Selanjutnya, tubuh dilapisi oleh lendir sebagai proteksi. Nah, yang tadi, jadi kan tentakel mereka itu menghasilkan racun. Nah, agar antar tentakel itu tidak saling menyengat satu sama lain, mereka memiliki lapisan tubuh yang terdiri dari mukus atau lendir sebagai bentuk proteksi. Selanjutnya, mereka dapat bersimbiosis mutualisme dengan zooxanthellae untuk mendapatkan nutrien. Nah, ini kita dapat lihat ya teman-teman, ukuran dari zooxanthellae atau alga ini sangat mikroskopis, jadi nggak bisa kelihatan. Ini bisa dilihat karena menggunakan mikroskop. Nah, apabila mereka telah saling bersimbiosis, koral ini akan memiliki warna. Jadi koral-koral yang warnanya udah putih itu kemungkinan sudah tidak bersimbiosis dengan zooxanthellae. Jadi alga-alganya ini sudah lepas atau
koral itu mengalami proses yang disebut juga dengan bleaching, jadi warnanya memutih. Selanjutnya, adaptasi selanjutnya yaitu memiliki pedal disc untuk menempelkan tubuhnya pada substrat. Nah, ini kita lihat dari gambar-gambar ini, mereka kan menempel. Mengapa dapat menempel? Karena mereka memiliki pedal disc. Nah, ini pada gambar, ini namanya pedal disc. Fungsinya untuk menempelkan tubuh mereka pada substrat yang cocok, sehingga mereka dapat tumbuh dan tidak terbawa oleh arus ombak di ekosistem terumbu karang. Selanjutnya ada Crocus niloticus atau disebut juga dengan kerang lela. Beberapa mekanisme adaptasi yang dapat mereka lakukan di antaranya, mereka memiliki warna dan pola yang membantu menyamarkan diri di lingkungan terumbu karang. Kita bisa lihat gambarnya, warnanya senada dan juga seirama dengan terumbu karang atau batuan tempat mereka tinggal. Jadi kalau kita nggak teliti, bentuknya itu sama seperti batu. Jadi ini membantu mereka untuk melindungi diri mereka dari adanya predator. Adaptasi yang kedua, mereka memiliki selimut cangkang keras untuk proteksi. Kita lihat ya, di gambar itu udah kelihatan keras dan kuat banget. Fungsinya selain melindungi bagian tubuh lunaknya di dalamnya, fungsi lainnya juga sebagai proteksi diri mereka dari lingkungan luar seperti predator dan juga lingkungan-lingkungan yang tidak menguntungkan bagi kehidupan mereka. Dan ketiga ada adaptasi dengan cara menghasilkan lendir untuk mengurangi gesekan saat pergerakan. Jadi mereka ini dapat menghasilkan lendir yang dapat membantu terjadinya kekurangan kekeringan ya. Jadi kalau mereka punya lendir itu akan terjadi kekeringan pada bagian tubuh mereka, sehingga mereka juga dapat mudah melakukan pergerakan. Lalu adaptasi selanjutnya, mereka memiliki radula untuk mengeruk makanan yang menempel pada substrat. Jadi ini di gambar, radula itu merupakan gigi-gigi yang terletak pada mulut atau lidah dari si Crocus niloticus atau kerang ini. Seperti ini teman-teman, jadi di lidahnya itu terdapat banyak gigi, banyak banget tajam. Fungsinya itu selain untuk menguruk makanan, juga mereka dapat menempel pada substrat. Selanjutnya ada mengenai Carpelius corallinus. Jadi Carpelius corallinus ini kita bisa sebut dengan kepiting koral. Nah, beberapa bentuk adaptasi yang dapat mereka lakukan di antaranya, yang pertama, mereka memiliki warna dan pola yang membantu menyamarkan diri di lingkungan terumbu karang. Ini sama seperti kerang tadi, jadi dia warnanya itu senada sama tempat mereka tinggal. Tujuannya sebagai bentuk kamuflase dari adanya predator. Adaptasi yang kedua, mereka dapat bersembunyi di celah karang atau meresapkan diri ke dalam substrat untuk menghindari mangsa. Ini seperti pada gambar, mereka ini bersembunyi di celah-celah karang ya teman-teman. Selain itu juga mereka dapat meresapi diri ke dalam substrat. Jadi seperti yang kita tahu bahwasanya kepiting itu kebanyakan menggali pasir gitu ya, menggali pasir atau masuk ke dalam substrat. Tujuannya apa? Selain untuk menghindari kondisi yang kurang menguntungkan bagi mereka, mereka juga melakukan hal tersebut untuk menghindari mangsa. Lalu adaptasi selanjutnya yaitu kaki dilengkapi dengan selaput yang memungkinkan mereka berenang di antara terumbu karang. Jadi mereka punya tangan capit dan juga kaki renang, bentuknya ini seperti dayung untuk mempermudah proses pergerakan mereka dan juga proses mereka berenang selama berada di perairan. Untuk adaptasi yang keempat itu mereka memiliki capit yang kuat untuk memecahkan kerang atau cangkang hewan lain yang menjadi makanannya. Jadi pada saat mereka menemukan mangsa atau makanan, mereka akan menggunakan capit mereka yang keras untuk memecahkan cangkangnya. Lalu setelah pecah, baru mereka dapat mengonsumsi atau memasukkan makanan tersebut dalam mulutnya. Baiklah, selanjutnya adalah fungsi dari terumbu karang. Jadi, terumbu karang memiliki fungsi yang pertama adalah sebagai ekosistem penunjang kehidupan. Jadi, di sekitar terumbu karang terdapat banyak sekali makhluk hidup, karena terumbu karang memegang peranan penting sebagai tempat mencari makan, berkembang biak, dan juga tempat tinggal berbagai biota yang ada di laut. Yang kedua adalah sebagai pelindung pantai. Jadi, terumbu karang ini dapat membantu menjaga ekosistem pantai agar tetap terlindungi. Nah, gelombang besar akan mengenai terumbu karang terlebih dahulu sebelum mencapai pantai, sehingga gelombang yang sampai di pantai adalah gelombang yang kecil. Selanjutnya, fungsi dari terumbu karang adalah
sebagai sarana untuk penelitian. Jadi terumbu karang ditinggali oleh banyak sekali ikan dan juga makhluk hidup atau biota yang ada di laut. Nah, hal ini dapat dijadikan sebagai pusat penelitian untuk mengevaluasi kehidupan yang ada di dalam laut. Yang selanjutnya yaitu sebagai tempat rekreasi. Nah, terumbu karang memiliki keanekaragaman jenis biota yang tinggi dan juga menarik wisatawan untuk menikmati keindahan yang ada di laut. Kemudian, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai status terumbu karang di Indonesia. Dari data tahun 2019, di Indonesia terdapat 1.153 terumbu karang. Nah, dari 1.153 terumbu karang tersebut, 390 terumbu karang diantaranya dikategorikan buruk. Sebanyak 431 terumbu karang dikategorikan cukup, sebanyak 258 terumbu karang dikategorikan baik, dan sisanya yaitu sebanyak 74 terumbu karang dikategorikan sangat baik. Nah, apabila dilihat dari grafik yang tersedia, untuk kategori buruk itu mengalami sedikit peningkatan, begitu juga dengan kategori cukup dan sangat baik. Sementara untuk kategori baik sendiri itu mengalami sedikit penurunan. Upaya pelestarian terumbu karang. Jadi, terdapat 4 upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian terumbu karang. Yang pertama yaitu transplantasi terumbu karang. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan sungai dan pesisir pantai dari sampah. Kemudian yang ketiga itu tidak mengambil karang dan juga terumbu karang secara berlebihan. Serta yang terakhir, sosialisasi manfaat dan fungsi terumbu karang. Nah, yang pertama yaitu transplantasi terumbu karang. Transplantasi terumbu karang yaitu sebuah metode yang dilakukan dengan memotong koloni karang untuk ditanam di tempat yang baru, sehingga hal ini memungkinkan karang dapat berkembang biak dengan bantuan manusia. Kemudian yang kedua yaitu menjaga kebersihan sungai dan juga pesisir pantai dari sampah. Nah, sampah dari sungai dan juga pesisir pantai itu akan terbawa arus menuju ke laut, sehingga sampah-sampah tersebut memiliki kemungkinan untuk merusak terumbu karang. Jadi sebaiknya sungai dan juga pesisir pantai dijaga kebersihannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tidak mengambil karang dan juga terumbu karang secara berlebihan. Nah, apabila suatu karang dari terumbu karang diambil kemudian dipindahkan ke tempat yang baru, nah karang tersebut itu akan mati sehingga dapat mengurangi populasi. Kemudian yang terakhir itu ada sosialisasi manfaat dan juga fungsi terumbu karang. Nah, untuk menyebarkan informasi tentang manfaat dan juga fungsi terumbu karang, diperlukan sosialisasi terutama kepada masyarakat di sepanjang aliran sungai dan juga di pesisir pantai untuk tidak membuang sampah dan untuk menjaga ekosistem terumbu karang dengan tidak mengambilnya secara berlebihan. Namun, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan sosial media mengikuti perkembangan zaman yang ada pada saat ini. Contohnya yaitu menggunakan Instagram, kemudian menggunakan sebuah poster atau pamflet mengenai ajakan untuk menjaga ekosistem terumbu karang. Kemudian yang terakhir yaitu pembahasan mengenai terumbu karang yang ada di Lampung. Jadi, Lampung memiliki terumbu karang seluas 2.189,50 hektar. Sebanyak 8,13% dikategorikan baik, 20,67% dikategorikan sedang, sementara 71,20% dikategorikan rusak, yang mana kategori rusak itu lebih banyak daripada kategori baik maupun sedang. Hal ini menunjukkan bahwa terumbu karang di Lampung memerlukan upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga ekosistem terumbu karang.